wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, berbahagia kita pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun secara online setelah sebelumnya di hari yang lalu kita libur sejenak karena ada kepentingan dan urusan yang lain. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di hari Ahad, di malam Senin, yang mana juga ini termasuk sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Dan kalau tidak keliru sekarang di malam ke-25 atau 26? 25 ya. Di malam ke-25, dan ini malam ke-25 adalah malam ganjil ya. Dan di malam ganjil ini adalah malam-malam yang lebih ditekankan ya, keberadaan malam Lailatul Qadar di situ, yang mana malam tersebut adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana amalan seseorang ketika menghidupkan malam-malam ini ya, terutama dengan salat malam dan juga dengan amal-amal soleh yang lain, maka ya pahalanya bisa lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Mari saya memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk memaksimalkan sisa-sisa waktu yang terakhir di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Tetap kita istiqomah, tidak gembos, tidak kemudian putus semangat, tidak kemudian mengalihkan kepada perkara yang lain yang malah sifatnya duniawi atau bahkan yang tidak bermanfaat. Justru mari kita genjot, mari kita habiskan semangat kita atau kita puncakkan semangat kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita semua taufiknya. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Kita melanjutkan kajian kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lampau, di pekan kemarin kita membahas tentang syarat diterimanya amal. Ya, dan syarat diterimanya amal kemarin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bahwa ada 3 hal, yaitu yang pertama beriman kepada Allah dan mengesakannya, al-imanu billah wa tauhiduhu ya. Al-imanu billah bi tauhidihi, yaitu beriman kepada Allah dengan mengesakannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepadanya. Itu syarat pertama seorang amal ibadahnya diterima oleh Allah. Syarat yang kedua kemarin adalah ikhlas ya, yaitu benar-benar memurnikan amalan ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain, tidak untuk motivasi manusia, tidak untuk motivasi keduniaan, tidak untuk mencari kedudukan, tapi murni apa yang dia lakukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga kemarin sudah kita jelaskan adalah mengikuti aturan Nabi SAW. Amalan kita pengen diterima, pertama kita harus beriman, kedua harus ikhlas dalam mengamalkannya, ketiga harus mengikuti cara Nabi, alias harus mengikuti metode beliau, karena beliau SAW diutus ya ke dunia untuk menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ajaran kepada kita semua. Beliaulah yang mengajarkan tata cara beribadah. Makanya ibadah tersebut bisa diterima, bisa berbuah dengan pahala, bisa kita harapkan, kita petik ganjarannya di akhirat jika sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan. Adapun kalau tidak sesuai, itulah yang kemudian nanti
masuk kategori amalan-amalan yang bernama kebid'ahan, yang kemarin sudah kita jelaskan ya kriterianya, pengertiannya seperti apa. Semoga masih bisa diingat ya. Adapun perkara yang akan kita bahas selanjutnya adalah asyirkul akbar ya. Kita masuk ke pembahasan syirik besar ya. Di sini ada pertanyaan ya, ma huwa a'zamudz dzunubi indallah? Apakah dosa yang paling besar? Apakah dosa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi, paling parah dosanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini a'dzamu adz-dzunubi asyirku billah. Sebesar-besarnya dosa adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah taala di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai putraku, Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa, adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati kesyirikan di sini adalah sebuah kezaliman. Kenapa dikatakan zalim? Ya, karena zalim itu atau az-zulm itu dalam bahasa Arab lawan kata dari al-adl. Kezaliman itu lawan kata ya, antonim dari kata keadilan. Karena pengertian kezaliman dalam bahasa Arab itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Ibadah diletakkan tempatnya atau diarahkan hanya kepada Allah. Ya. Ketika ibadah itu, ya, ketika pengagungan itu tidak diarahkan kepada Allah, maka dimasuk kategori kesyirikan. Ketika ibadah-ibadah yang diamalkan harusnya untuk Allah tapi diarahkan untuk yang lain, untuk bebatuan yang dianggap keramat, untuk jin penghuni suatu tempat keramat, gunung atau laut atau pohon dan yang lainnya, maka ini sebuah kezaliman. Ya. Adapun sesuatu jika diletakkan kepada tempatnya, ya, sesuatu ya diarahkan kepada yang benar, maka itu sebuah keadilan. Maka ketika orang beribadah diarahkan kepada Allah, maka dia adalah orang yang adil. Sebagaimana misalnya nanti dalam pembahasan kisos ya. Dalam pembahasan kisos ada orang nanti yang dipenggal misalnya, maka algojo yang memenggal itu, memenggal si tersangka atau memenggal si pelaku tadi, itu tidak dikatakan zalim. Kenapa? Karena dia memenggal kepala yang bersangkutan secara hak alias pada tempatnya, karena si pelaku sudah terbukti membunuh korbannya. Ya, kemudian akhirnya keluarga korban memilih untuk dikisos, sama-sama dihilangkan nyawanya, maka dipenggal. Algojo dipilih oleh mahkamah syariah, dia yang memenggal kepalanya. Nah, orang yang memenggal ini dia tidak dosa karena dia tidak melakukannya secara zalim, dia meletakkan pada tempatnya gitu. Jadi intinya zalim itu adalah sesuatu atau orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil adalah orang yang ya meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai. Dan sezalim-zalimnya perbuatan adalah berbuat syirik. Kenapa? Karena ibadah yang harusnya diarahkan untuk Allah ya, tapi diarahkan untuk yang lain. Ini kezaliman yang paling besar ya. Allah yang memberikan kita hidup, memberikan kesempatan, memberikan rizki, memberikan nafas, ya, udara yang gratis dan semuanya yang tidak bisa dihitung. Tapi kemudian malah kita, atau bukan kita ya, orang-orang tersebut malah meminta kepada selain Allah. Ini sesuatu hal yang tidak selayaknya. Dalil yang lain ya, wali masuk ila Rasulullah SAW. Dalil yang lain tentang besarnya dosa kesyirikan ini, yaitu jawaban Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayyu dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata si penanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah, sedangkan Dia yang telah menciptakan dirimu, Dia yang telah menjadikan kamu hidup, Dia yang telah memberikan kamu udara, Dia yang telah memberikan kamu rizki, Dia yang telah memberikan kamu istri, pasangan, pekerjaan, dan semua hal yang kamu nikmati di dunia. Allah yang berikan itu semua, tapi justru kalian malah sujudnya kepada kuburan, sujudnya kepada batu dan yang lainnya. Ini hal-hal seperti ini yang dalam pandangan agama kita merupakan hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Dan kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang mengaku berislam, melakukan seperti ini harus diingatkan. Karena itulah kuncinya, kalau sampai dia terjerumus dalam hal ini, sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, maka itu semua akan gugur beterbangan seperti debu yang terkena angin. Nanti dia yaumul qiyamah amalannya habaan mansura, seperti debu yang beterbangan. Kenapa? Karena sejatinya akidahnya sudah gugur ketika dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, ma huwa syirkul akbar? Apa sih syirik besar itu? Dijawab, asyirkul akbar huwa sarful ibadah li ghairillah. Syirik akbar atau syirik besar itu adalah ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kadu'a ya ghairillah, seperti doa. Seperti doa kepada selain Allah. Wal istighatsah bil amwat, dan istighatsah kepada mayit. Semisal dengan mayit tapi tidak ada di tempat. Dia tempat lain, tapi nanti akan ada penjelasan. Awil ahya al-ghaibin, atau orang-orang yang masih hidup tapi dia gaib. Nah, di sini dikasih contoh satu sebelumnya. Di sini Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan syirik akbar. Berarti kalau penyebutan ada syirik akbar, berarti di situ ada pembagian. Berarti ada syirik akbar, ada syirik asghar. Alias berarti ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan nanti para ulama menjelaskan perbedaan syirik besar dan syirik kecil adalah kalau syirik besar maka mengeluarkan pelakunya dari agama. Mengeluarkan pelakunya dari agama itu kalau syirik besar. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Perbedaan yang lain, syirik akbar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Perbedaan yang lain, syirik akbar menggugurkan amalan yang telah dilakukan oleh pelaku, walaupun dia banyak amal solehnya. Tapi kalau syirik akbar, maka seakan-akan dipangkas dari pangkalnya, hilang semua amalannya. Adapun kalau syirik kecil, yang gugur hanyalah amalan yang menyertainya. Yang gugur hanyalah amalan yang menyertainya. Itu beberapa perbedaan di sini tidak disebutkan sepertinya. Nah, di sini oleh Syekh Jamil Zainu disebutkan salah satu gambaran syirik besar adalah berdoa Allah. Berdoa kepada menyeru berdoa kepada selain Allah. Siapa yang diseru? Mayit. Orang-orang yang dianggap saleh yang sudah meninggal diseru, dimintai. Atau juga orang yang masih hidup tapi tidak ada di lokasi kejadian. Dengan apa? Istighatsah. Apa itu istighatsah? Nanti akan ada perbedaan antara istighatsah, isti'anah sama isti'adah. Ada perbedaan kita sering dengar istighatsah, ada isti'anah, ada juga isti'adah. Itu berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa al-isti'anah itu adalah talabul aun alal khair sawa'un minad dunya awil akhirah. Isti'anah itu talabul aun ala fi'lil khair fid dunya awil akhirah. Kalau isti'anah itu adalah minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Allah untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi minta pertolongan untuk mendapatkan kebaikan
duniawi ataupun ukhrawi, itu namanya isti'anah. Adapun kalau isti'adzah itu ketika kita berdoa, a'udzubillah, mau memulai membaca Al-Quran, a'udzubillah, ta'awudz, isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Kalau isti'anah tadi talabul aun ala fi'lil khair, meminta pertolongan pada Allah untuk melakukan kebaikan dunia maupun akhirat. Tapi kalau isti'adzah itu adalah talabul himayah minasyarr qabla wuqu'ish syarr. Kalau isti'adzah itu meminta perlindungan dari kejelekan sebelum kejelekan itu datang. Meminta perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan. Talabul himayah minasyarr qabla wuqu'ish syarr, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan sebelum kejelekan itu datang. Itu ada bedanya, isti'anah, isti'adzah. Adapun istighatsah itu adalah talabu tafriji syiddah aw 'inda qurbiha. Talabu tafriji syiddah aw 'inda qurbiha. Meminta jalan keluar dari, ya, musibah. Meminta jalan keluar dari musibah atau mara bahaya. Meminta, ya, jalan keluar. Jadi udah apa? Sudah terjadi musibahnya, atau juga mendekati musibah itu datang, yaitu talabu tafriji syiddah aw 'inda qurbiha. Minta jalan keluar dari musibah yang dihadapi atau ketika musibah itu sedang mendekat, ya. Sedang mendekat. Wah, pas angin puting beliung misalnya, topan atau gempa, ketika terjadi atau ketika akan terjadi. Jadi lebih genting, ya, kalau istighatsah itu lebih genting kondisinya. Jadi itu berbeda-beda, ya. Isti'anah itu minta pertolongan untuk melakukan kebaikan, ya, dunia ataupun akhirat. Kalau isti'adzah itu minta perlindungan dari, ya, kejelekan atau sebelum datangnya kejelekan. Tapi kalau istighatsah itu meminta jalan keluar ketika munculnya musibah yang dihadapi atau dekatnya musibah yang akan dihadapi. Jadi istighatsah seperti ini harusnya kepada Allah, ya Allah berikanlah pertolongan, ya Allah segera selesaikan penyakit ini, segera selesaikan wabah ini, ya Allah jangan ada gempa lagi, dan seterusnya. Nah, ketika yang diminta justru adalah mayit, ya, orang yang sudah mati, atau juga, ya, yang diminta adalah orang yang masih hidup tapi nggak ada di lokasi. Nah, misalnya ada orang tenggelam tapi yang dipanggil adalah orang yang ada di kampung sebelah misalnya. Nah, ini tidak boleh juga. Ini masuk kategori kesyirikan juga. Atau yang dipanggil justru malah orang yang sudah mati. Nah, itu dulu pernah terjadi, ya. Cerita sih, saya belum pernah mendapati langsung, ya. Tapi pernah dapat cerita dari dosen akidah dulu. Dosen akidah saya ketika di LIPIA Jakarta, namanya Dr. Abdullah Bamba, orang Afrika. Dr. Abdullah Bamba dari Pantai Gading, ya, dari Pantai Gading. Beliau orang Afrika tapi sampai S3 di Jami'ah Malik Saud di Riyadh. Nah, beliau pernah mendapati ketika menjelaskan syarah Kitabut Tauhid, beliau pernah mendapati cerita di suatu kejadian pas musim haji, ya. Pas musim haji, ketika jamaah haji menginap di Mina, itu pernah terjadi kebakaran, gitu. Pernah terjadi kebakaran, ya, mungkin ada yang menyalakan api tapi kemudian teledor, kemudian kebakaran. Nah, ada jamaah haji itu ketika kondisi seperti itu tidak melarikan diri, tidak menyelamatkan diri, tidak menempuh sebab-sebab selamat, justru malah teriak-teriak. Teriak-teriak yang dipanggil adalah walinya, ya, manggil Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapa itu, biar dia malah teriak-teriak manggil orang soleh yang sudah meninggal. Nah, ini yang namanya kesyirikan, ya.
syirik besar. Dalam kondisi musibah seperti ini, yang dipanggil bukan Allah, yang dimintai pertolongan bukan Allah, tapi justru malah yang dipanggil adalah, nah ini yang dikategorikan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu sebagai hal yang masuk kategori syirik akbar ya. Walaupun nanti pembahasannya ada banyak, tidak hanya sekedar nanti syirik dalam doa ya. Tapi nanti juga ada yang lain, yaitu syirik dalam niat dan keinginan. Ya, misalnya orang yang dalam niat dan keinginan seperti orang riya, tapi riyanya full, sama sekali tidak ada keinginan untuk mendapatkan ganjaran. Orang munafik. Ada juga nanti syirik dalam ketaatan ya, dalam menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Juga nanti ada syirik mahabbah, syirik dalam masalah rasa cinta ya. Kecintaan kepada sesuatu yang berkonsekuensi mengagungkan dan dia sampai merendahkan diri dengan sesuatu yang dia cintai dan yang lainnya. Nanti ada pembahasan sendiri, tapi di sini ya secara ringkas Syekh Jamil Zainu menyebutkan termasuk bagian dari syirik akbar adalah syirik dalam masalah berdoa, yaitu misalnya istighatsah dengan mayit atau dengan orang hidup tapi dalam kondisi tidak ada di tempat ketika dimintai pertolongan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah SWT dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Umum ya. La tusyriku bihi syai'an. Kata syai'an di sini adalah isim nakirah. Nakirah fi siyaqi an-nahyi. Isim nakirah dalam konteks larangan, maka mencakup keumuman. Tidak boleh Allah disekutukan dengan sesuatu apapun ya. Dengan sesuatu apapun. Juga Nabi mengatakan min akbaril kabair asyirku billah. Asyirku billah. Termasuk dari dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah SWT. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal syirku mawjudun fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan ada di umat Islam ini? Ya, ada. Na'am mawjud. Iya, jelas ada. Kesyirikan ada. Kesyirikan tidak hanya terjadi di masa-masa umat-umat sebelumnya, tapi di masa umatnya Nabi Muhammad pun ada. Ya. Dalilnya apa? Surat Yusuf, Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah melainkan sebagian besar. Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nyata ya, disebutkan dalam dalil Al-Qur'an atau juga dalam hadis. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan berdiri yaumil qiyamah hatta talhaq qabailu min ummati. Tidak akan berdiri yaumil qiyamah sampai kabilah-kabilah umatku bergabung dengan musyrikin, bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta tu'bad al-awsan, dan sampai berhala-berhala disembah. Ya. Sampai berhala-berhala disembah. Tidaklah yaumil qiyamah berdiri melainkan ya kabilah-kabilah dari kalangan umat Islam, kelompok-kelompoknya, orang-orangnya, nanti mereka akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan sampai nanti berhala-berhala kemudian dipuja lagi. Dan ini juga sudah banyak ya, banyak realitanya, kejadiannya. Ya. Orang-orang yang mengaku Islam malah justru ikut bergabung dengan orang-orang musyrik, biasanya atas dasar toleransi yang berlebihan. Ya, biasanya orang-orang liberal yang sejatinya mereka ingin membuat aliran sendiri, tapi mereka tidak mau melepaskan diri dari Islam. Akhirnya malah merusak, tidak memperbaiki, tapi malah merusak. Dan memang tujuannya mereka seperti itu, merusak. Ingin merusak, tapi ya tidak ingin terlihat terlalu frontal langsung bermusuhan dengan Islam, maka label Islamnya masih dipakai. Ya. Makanya tidak heran ya, beberapa waktu kemarin ada di salah satu saluran televisi ya, mimbarnya agama selain Islam, tapi kemudian yang berceramah di situ ya santri menyanyikan lagu-lagu ya. Nah, ini
terjadi realitanya ya. Jadi kalau ditanya di sini tadi, apakah umatnya Nabi Muhammad ada yang berbuat syirik? Ada ya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi pun disebutkan, realitanya pun gitu. Bahkan kalau ditanya mungkin orang-orang yang datang kepada dukun minta untuk pesugihan macam-macam, kalau ditanya agamanya apa, biasanya pun mereka akan jawab dirinya muslim. Atau mungkin yang larung di pantai dengan menyembelih hewan, dilarung di pantai untuk penghuni pantai selatan misalnya, atau gunung berapi dan semisalnya, kalau ditanya mereka agamanya apa, mayoritas mereka mengatakan muslim. Nah, yang seperti ini yang perlu kita perbaiki. Taib, selanjutnya pertanyaan yang keempat, ma hukmu du'ail amwat awil ghaibin? Apa hukumnya berdoa menyeru mayit ya, menyeru mayit orang-orang yang sudah meninggal, awil ghaibin, atau orang-orang yang masih hidup tapi tidak hadir ketika dimintai, ketika diseru. Dalam artian di sini minta pertolongan ya, minta diberikan jalan keluar, tapi yang dipanggil adalah orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak hadir di lokasi, beranggapan kalau ya orang tersebut dipanggil walaupun dia tidak di lokasi, dia nanti bisa membantu atau bisa memberikan ya jalan keluar dalam masalah yang dia hadapi. Nanti kamu kalau ada masalah panggil namaku 3 kali sambil ngidak-idak bumi 3 kali, nanti masalahmu selesai semua misalnya. Seperti ini tidak boleh ya dalam agama kita. Dalilnya apa? Di sini Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan dirimu manfaat, tidak bisa pula sejatinya memberikan mudarat untuk dirimu. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukannya, fa innaka idzan minaz zalimin. Kalau engkau tetap kekeh melakukan hal itu, ya, engkau menyeru sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Apa itu orang-orang yang zalim? Ya, kata zalim di sini ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu ayat surat Luqman tadi. Yaitu apa? Kesyirikan. Maka engkau adalah orang-orang yang zalim, maksudnya engkau adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dalam hadis pun Nabi mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Nabi mengancam dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang meninggal dan dia adalah orang yang termasuk menyeru, berdoa, suka menyeru kepada yang selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Nah, di sini bukan berarti kita minta pertolongan, enggak boleh ya. Ukurannya apa? Ukurannya jika orang yang masih hidup dimintai pertolongan itu dia mampu untuk mengerjakannya. Contohnya, saya minta tolong kepada salah seorang ya, untuk berikan gula misalnya. Saya minta kepada salah seorang untuk memperbaiki motor misalnya. Ini adalah minta pertolongan yang mungkin dan masuk akal. Adapun kalau yang tidak masuk akal, seperti yang dimintai adalah orang yang tidak hadir ya, atau orangnya hadir tapi yang diminta sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan kecuali Allah yang mewujudkan, ini yang masuk kesyirikan. Contohnya misalnya datang kepada orang yang dianggap pintar dalam rangka agar nanti usaha saya sukses, penghasilan saya sekian, kemudian dikasih jambi-jambi dan seterusnya, ini tidak diperkenankan. Saya datang kepada fulan agar apa? Agar nanti saya bisa nikah dengan fulanah misalnya. Minta pertolongan adalah dia bisa dinikahkan dengan fulanah. Akhirnya kemudian nanti pakai pelet dan yang semisalnya, ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, halid du'a'u ibadah. Apakah doa itu bagian dari ibadah atau apakah doa ibadah? Maka dijawab na'am, ad-du'a'u ibadah. Benar, doa itu adalah ibadah. Oleh karenanya tadi, gak boleh doa tadi diarahkan kepada orang yang sudah mati, karena dia ibadah. Kenapa kok gak boleh mengarahkan doa kepada orang yang sudah mati? Karena dia ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah SWT. Bahwa doa itu ibadah, ya Allah mengatakan,
Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan menjawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang sombong dari beribadah kepadaku, ya. Nah, di sini Allah pertama tadi menyuruh, ya, untuk berdoa. Bagi yang tidak mau berdoa karena sombong, Allah mengatakan kemudian setelah menyebutkan awal kata doa, kemudian setelahnya Allah mengatakan bahwa itu sebuah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Itu beribadah kepadaku maksudnya berdoa kepadaku. Semula tadi Allah memerintahkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Sebagaimana juga dalam hadis ditegaskan oleh Nabi, riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Nabi mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian pertanyaan yang keenam, ya. Hal yasma'ul amwat ad-du'a, ya. Hal yasma'ul amwat ad-du'a. Ya. Apakah mayit itu mendengar doa, ya. Apakah mayit itu mendengarkan doa? Dikatakan di sini la yasmaun, ya. Apakah mayit itu bisa mendengarkan doa? Maksudnya seruan, ya. Seruan dari orang yang memintanya, gitu. Jadi ketika ada orang yang memanggil si mayit untuk dimintai pertolongan, apakah si mayit itu mendengar doa tersebut atau tidak? Dikatakan di sini la yasmaun. Tidak, mereka tidak bisa mendengarnya. Mereka tidak mampu untuk mendengarnya. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Naml. Innaka la tusmi'ul mauta. Allah mengatakan, ya, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati bisa mendengar. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa mendengarkan orang yang mati bisa mendengar. Nah, di sini ayat ini dia jadikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sebagai dalil bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar, yaitu doanya orang yang menyeru kepadanya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya. Ini mungkin salah satu pendapat, ya. Salah satu pendapat bahwa beliau berpendapat bahwa mayit itu tidak bisa mendengar doa dari orang yang menyerunya, ya. Adapun dalam tafsir sejatinya innaka la tusmi'ul mauta, mauta di situ maksudnya bukan orang yang mati, tapi adalah orang-orang yang kafir, orang-orang, Allah sedang ngomongin orang-orang yang hatinya sudah mati, gitu. Jadi Allah kiaskan orang-orang yang hatinya sudah mati ini seakan-akan seperti mayit. Nah, seperti dalam tafsir Allah mengatakan, para ulama mengatakan dalam tafsir Mukhtasar Tafsir, innaka ayyuhar rasul, sesungguhnya engkau wahai rasul, la tusmi'ul mautal ladzina matat qulubuhum. Engkau tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati hatinya bisa mendengar kebenaran, gitu maksudnya. Jadi Allah memakai bahasa kiasan. Bisa babil kufri billah. Engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang-orang yang hatinya sudah mati bisa mendengar kebenaran karena mereka sudah kufur kepada Allah. Wala tusmi' faqidis sama', dan engkau tidak bisa menjadikan orang-orang yang sudah kehilangan pendengaran untuk mendengar. Jadi ayat itu, ya, kalau dalam tafsir itu maksudnya adalah bukan orang yang mati secara hakiki, tapi maksudnya adalah itu kiasan untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman hatinya sudah mati, telinganya sudah mati, mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Sebagaimana juga dalam tafsir Muyassar dikatakan, innaka ayyuhar rasul, engkau wahai rasul, la taqdiru an tusmi'al haq. Engkau tidak mampu untuk memperdengarkan kebenaran, ya, man taba Allahu ala qalbihi fa amatahu, kepada orang-orang yang hatinya sudah ditabiatkan menjadi tertutup, gitu. Jadi ayat itu sejatinya sedang membicarakan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, sehingga Allah matikan sekalian hatinya, Allah jadikan telinganya budek,
tapi maksudnya budak dari mendengar kebenaran gitu. Jadi kata mayit di sini, mauta di sini bukan mayit secara hakiki. Ya, tapi di sini dijadikan oleh Syekh Jamil Zainu sebagai apa? Sebagai dalil bahwa mayit tidak bisa mendengar. Adapun dalam pembahasan yang lain, ulama ternyata memang berbeda pendapat. Ada yang memang mengatakan bahwa mayit tidak bisa mendengar, ada yang mengatakan juga bisa mendengar. Dalam seperti di sini Syekh bin Baz pernah ditanya, hal ya'riful mayyit akhbarana? Syekh bin Baz ditanya, apakah mayit itu bisa mengetahui kabar-kabar kita, kami? Wa kaifa dzalika idza kana ya'rifuha? Dan bagaimana misalnya mayit benar mengetahui kabarnya, kabar kita? Wa hal yasma'una idza dhahabna ila makanil qabri wa kallamna? Beliau ditanya, apakah mayit juga bisa mendengar kita jika kita pergi ke kuburan, kemudian kami ngajak ngomong kepada ahli kubur, bisa enggak? Syekh bin Baz mengatakan, hadza fihi tafsil. Dalam jawaban pertanyaan ini ada rincian. Amma kaunuhu yasma'u akhbarahum 'alal itlaq fala. Adapun mayit dikatakan bisa mendengar semua kabar manusia secara mutlak, maka tidak. Maksudnya semua kabar-kabar sekarang sedang pandemi corona di kuburan juga sedang ngobrolin itu, mereka dengar? Tidak. Secara mutlak maka tidak. Ya. Kalau dikatakan secara mutlak, Syekh bin Baz juga berdalil dengan ayat tadi, innaka la tusmi'ul mauta. Innaka la tusmi'ul mauta. Kemudian juga dalil yang lain. Kemudian wa min dzalikas sama' yanqati illa ma jaa'a bihin nas. Maka pendengaran mayit itu terputus kecuali jika ada nas yang menjelaskan bahwa memang dia bisa mendengar. Wa huwa mustasna mislu qaulihi sallallahu. Seperti yang dikecualikan, sebagaimana sabda Nabi SAW, mayit bisa mendengar. Jadi maksudnya kalau mayit bisa mendengar semuanya secara mutlak, maka tidak. Tapi kalau bisa mendengarkan beberapa hal yang memang ada dalilnya, maka iya, memang ada dalilnya. Contohnya apa? Contohnya hadis Nabi SAW, innahu la yasma'u qar'uni alikum. Itu mayit itu ketika dikuburkan, ketika nanti pelayatnya sudah mulai pulang, maka mayit itu mendengar suara terompah atau sandal dari para pelayat. Itu ada hadisnya. Hadza ja'a bihin nas ka kaunuhu sami'a. Ini ada nas yang menjelaskan bahwa mayit bisa mendengar. Jadi kalau dikatakan tidak bisa mendengar secara mutlak, ya keliru. Kalau dikatakan mendengar secara mutlak semuanya juga keliru. Tapi dia mendengar sebagian hal yang memang ada penjelasan dalilnya. Amma kaunuhu yasma'u akhbarahum fi buyutihim la. Adapun mayit bisa mengetahui kabar-kabar manusia yang ada di rumah-rumah mereka, maka tidak. La dalila alaihi. Di situ tidak ada dalilnya. Wala yasma'u wala ya'lamu akhbarahum wala yasma'uha. Mayit tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui kabar-kabar orang yang masih hidup. Amma man jaa yusallim alaihi. Adapun jika ada orang yang ke kuburan mengucapkan salam kepada mayit, fihi khilaf baina ahli ilmi. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Maksudnya apakah ketika kita lewat kuburan atau kita pas berkunjung ke kubur mengucapkan salam kan, assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna bikum lahikun, kan ada adabnya. Semoga keselamatan tertuju kepada kalian wahai penduduk kuburan. Sesungguhnya kami besok juga akan nyusul kalian, gitu kan. Kemudian masuk kuburan, ada adabnya. Nah, ketika mengucapkan salam seperti itu, apakah mereka dengar? Nah, di sini ada khilaf para ulama. Wa fihi akhbarun ja'at fiha dha'af. Ada kabar-kabar dari hadis, tapi kata beliau Syekh bin Baz ada kelemahan dalam hadisnya. Ya'rifuhu raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Dikatakan dalam beberapa asar yang dikatakan beliau ini ada kelemahan. Misalnya ada orang yang mengucapkan salam, maka si mayit bisa menjawab salam tersebut pada orang yang dia kenal. Jika itu memang orang yang dia kenal dahulu ketika di dunia, Allah kembalikan rohnya dan dia membalas salam tersebut. Hadza qaulun lahu quwwah. Namun kekuatan dalam pendapatnya. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan, walaupun hadis itu terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yaitu hadis apa? Hadis yang menyebutkan ma min ahadin yusallimu alayya. Orang yang mengucapkan salam kepadaku, yaitu kepada Nabi SAW, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah kemudian mengembalikan
jasadku hatta arudda alaihi salam, sampai aku membalas salam kepada dia. Ya, hadis ini memang dikhususkan untuk Nabi, ruhnya Nabi. Ini mungkin bisa jadi syahid, penguat untuk dalil-dalil yang lain yang juga mencakup keumuman manusia, tidak hanya Nabi saja. Hadza qaulun qawi, kata Syekh bin Baz, ini termasuk pendapat yang lumayan kuat. Idza sallama alaihi man ya'rifuhu fid dunya kaunuhu taruddu alaihi ruhahu turaddu alaihi ruhahu hatta yarudda salam qaulun qawi, yaitu ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada mayit, ya, kemudian rohnya dikembalikan untuk menjawab salam orang tersebut yang dia kenal, ini termasuk pendapat yang kuat. Walakinal ahadits fi sihhatiha nazar, tetapi hadis-hadis yang menjelaskannya memang perlu ada tinjauan ulang, ada kritikan. Fayuqal yumkinu hadza, maka pendapatnya bisa aja seperti itu kalau memang hadisnya kuat. Wallahu a'lam. Nah, jadi wallahu a'lam di sini Syekh Jamil Zainu mengatakan apakah mayit bisa mendengar doanya yang menyeru dia. Beliau berpendapat di sini mayit tidak bisa mendengar. Ya. Apakah maksudnya di sini memang yang ada dalam hadis yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, tidak, apakah bisa mendengar atau tidak? Ya, tidak bisa mendengar tidak mendengar secara mutlak, juga tidak mendengar secara mutlak. Mendengar sesuai yang ada dalam hadis, seperti mendengar suara terompah pelayat, atau seperti mendengar orang yang mengucapkan salam. Adapun selain itu tidak ada dalil. Mungkin itu yang dikuatkan Syekh Muhammad Jamil Zainu, bahwa mungkin bisa jadi beliau juga berpendapat yang sama. Mayit bisa mendengar hal-hal yang berkaitan tadi terompah, suara terompah, atau mungkin ucapan salam. Adapun diseru, ya, berdoa kepada mayit, itu yang menurut beliau mayit tidak bisa mendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya apa? Kalau di sini pendapatnya bahwa mayit tidak bisa mendengar doanya orang yang di luar, yang sering datang-datang ke kuburan itu untuk minta dipermudah urusannya, dan pendapat mayit itu sejatinya nggak bisa mendengar, maka apa faedahnya, gitu maksudnya. Apa faedahnya kamu manggil dia wong dia nggak bisa dengar, gitu. Yang bisa dengar adalah ketika kamu ucapkan salam aja, atau kamu pas nguburin pergi, ya, suara terompahmu didengar. Adapun yang lain tidak, karena perlu dalil khusus, gitu maksudnya. Kalau misalnya tidak bisa dengar, ngapain kalian meminta untuk dimudahkan urusan ini urusan itu? Kenapa kalian tidak meminta kepada zat yang maha mendengar dan yang tidak tidur? Itu maksudnya, ya. Mungkin itu kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.